Pembersihan cara kering. Pembersihan cara kering mempunyai keuntungan dari segi biaya. Sesuai dengan namanya, tidak menyebabkan bahan yang dibersihkan menjadi basah. Hal ini sangat penting karena adanya bahan yang harus tetap kering, misalnya tepung dan biji-bijian kering. Berbagai metode pembersihan cara kering. Yang pertama, pengayakan, pembersihan abrasi, pembersihan aspirasi, dan pembersihan magnetik. Berbagai metode pembersihan cara kering ini antara lain: A. Prinsip pengayakan bekerja berdasarkan proses pembersihan jika terdapat ukuran antara bahan dan kontaminan atau kotorannya. B. Pembersihan abrasi. Pembersihan abrasi digunakan untuk membersihkan kotoran yang melekat secara kuat pada permukaan bahan pangan. C. Pembersihan securu aspirasi. Prinsip pembersihan dengan cara aspirasi adalah pemisahan antara kotoran atau kontaminan dan bahan utama dengan menggunakan udara mengalir untuk melakukan pemisahan berdasarkan pada perbedaan berat. D. Pembersihan magnetik. Pembersihan magnetik sesuai dengan mekanismenya. Pembersihan magnetik hanya bisa digunakan untuk memisahkan produk berdasarkan pada sifat magnetnya. 2. Pembersihan cara basah wet cleaning methods. Secara umum, operasi pembersihan secara basah sangat efektif untuk memisahkan kotoran yang secara kuat menempel pada bahan. Di samping itu, pada pembersihan cara basah bisa dimungkinkan menambahkan deterjen dan sanitizer sehingga efisiensi pembersihan bias ditingkatkan. Berikut metodenya. A. Perendaman. Perendaman merupakan salah satu cara pembersihan yang paling sederhana dan sangat efektif. B. Pencucian semprot. Pembersihan dengan cara pencucian semprot ini merupakan metode pembersihan yang paling banyak digunakan di industri pangan, terutama yang memerlukan bahan baku hasil pertanian. Efisiensi pembersihan dengan cara pencucian semprot ini sangat dipengaruhi oleh tekanan, suhu, dan volume air. C. Pencucian dengan sistem voltasi. Efektivitas pembersihan dengan cara ini bisa ditingkatkan dengan modifikasi densitas larutan yang digunakan, yaitu dengan cara menambahkan padatan garam terlarut disempurnakan dengan metode flotation. D. Pembersihan ultrasonik. Ultrasonik yang dialirkan melalui media larutan akan dapat menyebabkan terbentuknya gelembung udara dan kemudian pecah dengan frekuensi yang cukup tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan terlepasnya kontaminan dan permukaan bahan, misalnya kotoran dari permukaan sayuran, lapisan lilin pada permukaan buah. B. Pengupasan. Pengupasan adalah menghilangkan bagian yang tidak diinginkan atau bagian tidak dapat dimakan untuk memperbaiki penampilan pada produk akhirnya. Ada 5 metode pengupasan yang utama, yaitu sebagai berikut. A. Pengupasan dengan uap. B. Pengupasan dengan pisau. C. Pengupasan dengan cara abrasi. D. Pengupasan dengan soda. E. Pengupasan dengan api. Sortasi. Operasi sortasi atau penyortiran sering dilakukan di awal proses setelah pembersihan untuk memisahkan mana bahan yang layak untuk diproses selanjutnya atau mana yang harus dipisahkan. Off-grade. Produk off-grade bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain atau dijual dengan harga yang lebih murah. Efektivitas sortasi. 1. Sortasi berdasarkan bentuk dan ukuran. Bentuk bahan pangan merupakan hal yang sangat penting
untuk menentukan kecocokannya untuk pengolahan atau nilai ecerannya. Misalnya, untuk pengupasan yang ekonomis, kentang sebaiknya memiliki bentuk bulat atau oval yang seragam tanpa benjolan-benjolan. Mentimun lebih mudah dikemas bila bentuknya lurus dan bahan pangan dengan bentuk khas, seperti buah pir, memiliki nilai eceran yang lebih tinggi apabila bentuknya seragam. 2. Sortasi berdasarkan warna. Bahan pangan berbentuk partikel kecil dapat disortasi secara otomatis dengan kecepatan yang sangat tinggi menggunakan mikroprosesor yang dikontrol oleh alat sortasi berdasarkan warnanya. 3. Sortasi berdasarkan berat. Sortasi berdasarkan berat lebih akurat dibandingkan metode yang lain. Oleh karena itu, sortasi ini digunakan untuk bahan pangan yang bernilai ekonomi tinggi, misalnya telur, potongan daging, dan beberapa buah-buahan tropis. Telur yang berat akan disalurkan ke dalam luncuran yang empuk, dan telur yang ringan akan dipindahkan pada konveyor untuk diletakkan pada timbangan berikutnya. Pemeriksaan bahan pangan memiliki berat yang berbeda. Yang keempat, sortasi berdasarkan bentuk. Sortasi berdasarkan bentuk. Alat sortasi model cakram merupakan alat sortasi yang prinsip kerjanya berdasarkan pada perbedaan bentuk. Gambar sebelah kiri menunjukkan penampang alat sortasi untuk biji gandum, sedangkan yang sebelah kanan adalah untuk biji-bijian lainnya. Grading. Setelah proses sortasi, sering dilakukan proses pengkelasan mutu atau grading. Dasar pengkelasan mutu bermacam-macam, tergantung pada komoditas, kegunaan, dan kebiasaan konsumen. Mutu biasanya ditentukan oleh kombinasi dari berbagai kriteria mutu yang berbeda. Karena itu, operasi pengkelasan mutu biasanya lebih kompleks daripada operasi sortasi. Pengkelasan mutu dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Efektivitas grading. 1. Faktor pengkelasan mutu. Pengkelasan mutu diperlukan kriteria yang cocok dan sesuai dengan tujuan pengkelasan yang digunakan. Untuk keperluan pengkelasan mutu biasanya pada 1. Kecocokan atau kesesuaian proses, 2. Kesukaan konsumen, 3. Kesesuaian dengan persyaratan standar, dan yang keempat, penerimaan konsumen. 2. Efektivitas pemisahan, pembersihan, sortasi, dan pengkelasan mutu. Pengertian efektivitas pengkelasan mutu menunjukkan seberapa efektif operasi pengkelasan mutu tersebut secara diskriminatif dan selektif telah memisahkan produk berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan. Suatu proses pemisahan, baik pembersihan, sortasi, atau pengkelasan mutu yang baik seharusnya A. Mempunyai tingkat pemisahan yang efisien, artinya tingkat malkalifikasinya rendah. B. Segera memisahkan, mengkelaskan produk yang dikelaskan, dan proses serta peralatan atau permesinan yang digunakan harus menghindari terjadinya rekontaminasi atau pencampuran kembali produk yang dikelaskan. C. Tidak menyebabkan bahan yang menjadi rusak. D. Tidak memproduksi limbah secara berlebihan, misalnya menekan volume dan konsentrasi cairan efluen yang dibuang sebagai limbah cair. C. Karakteristik bahan sebagai faktor pemisahan, sortasi, dan pengkelasan. Setiap sistem pemisahan atau pengkelasan mutu dikembangkan berdasarkan pada adanya perbedaan satu atau lebih karakteristik atau sifat bahan dan kontaminan atau kotoran.
beberapa karakteristik bahan yang sering digunakan sebagai faktor pemisahan. Karakteristik bahan sebagai faktor pemisahan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran. Yang kedua, bentuk. Yang ketiga, densitas. Yang keempat, sifat magnetik. Yang kelima, warna atau sifat optis lainnya. Yang keenam, sifat elektrikal. Yang ketujuh, sifat akustik. Yang kedelapan, sifat kimia. Yang kesembilan, sifat aerodinamika. Yang kesepuluh, penampakan atau tampilan. Metode pengkelasan mutu atau grading method. Secara umum, metode pengkelasan mutu bisa dilakukan dengan cara manual dan dengan cara otomatis menggunakan mesin. Dengan cara manual, biasanya dilakukan dengan diamati atau pengamatan dengan mata, yaitu melalui bentuk, warna, model, dan lain-lain. Sistem pengkelasan dengan otomatis bisa dilakukan dengan berbagai mesin, yang biasanya dilaksanakan dengan prinsip inline grading. Salah satu mesin yang banyak digunakan untuk keperluan ini sering disebut sebagai mesin Fashion, yang mempunyai kemampuan mendiskriminasikan kelas mutu berdasarkan pada karakteristik elektronik.